Jeng jeng jeng, halo semuanya. Halo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Makasih ya. buat kalian yang sudah mengikuti channel ini dari awal hingga saat ini. Nah kali ini Caca nggak sendirian nih, Caca ditemani oleh Kak Maria Hai. dan Kak Aldo. Yo. Kali ini kita akan membahas seputar news yang ada di AGS dan di NJT yang sebelumnya dibawakan oleh Om Ben, tapi kali ini kita bertiga yang membawakannya. Langsung saja ya. Yang pertama, AMD akan meluncurkan prosesor dengan low TDP di tahun depan. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak? Aku tahu. Aku tahu dong. Apa Gizki. tuh? Jadi di low TDP ini bakal akan ada di platform AM5. Nah, jadi kalian tunggu aja di tahun depan untuk launchingnya. Nah, baru-baru ini Intel meluncurkan prosesor dengan generasi Gen 13. Oke. Dengan nama Raptor Lake. Oke. Yang, Nah, yang dimana prosesor ini mengusung soket LGA 1700. oke. Sama seperti Gen 12 ya berarti ya. Betul, sama kayak gen sebelumnya. Dan Gigabyte sebagai vendor motherboard, dia juga ada Mengeluarkan chipset Z790 Nah, series. Nah, NJT sebagai salah satu distributor Gigabyte juga menghadirkan motherboard baru. Ya, Dengan motherboard baru. chipset apa, Dok? Z790 Aorus Master dan Z790 Aero G Good. yang dimana bisa didapatkan di marketplace kesayangan kalian. Anda. Dan juga bisa didapatkan di website MyClub. Nah, Oke, tapi gimana ya Doh untuk Apa tuh? seri Z690 atau 6000 series? Apakah itu masih bisa pakai Prosesor Gen 13? Ya. oh tentunya bisa untuk gen terbaru ini. Nah, di NJT-nya sendiri itu ada clue di dus motherboardnya itu ada stiker New Gen Ready. Nah, untuk stikernya itu kayak gimana? Kita kasih aja nih cuplikannya kayak gini. Oke, mari kita lihat. Prosesor dengan soket LGA 1700 yang sama dengan Gen 12 bisa kalian nikmati di motherboard yang didistribusikan oleh NJT. Contohnya motherboard yang ada di samping Caca ini, yang ada stiker New Gen Ready-nya. Kalian nggak perlu bingung lagi apakah sudah support atau tidak. Jika kalian sudah melihat stiker ini, maka kalian hanya perlu plug and play saja ketika memakai prosesor gen baru. Stiker clue ini menandakan bahwa motherboard Z690, B660, H610 itu udah support untuk Raptor Lake ini atau Intel Gen 13. Jadi kalian nggak usah khawatir tentang dukungan dari prosesor ini dan dari motherboardnya. Jadi sudah dipastikan support. Oke, makasih Kak Aldo atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Berita ketiga dari AMD AGS akan menghadirkan kartu grafis RX 7000 series dari brand Gigabyte yaitu Radeon RX 7900 XTX, lalu ada juga Radeon RX 7900 XT yang dimana lini produknya itu ada dari Aorus Elite, Gaming OC, Eagle, dan bahkan ada reference juga yang dimana ini sama kayak yang di launching AMD yang VGA ini udah dibuat oleh AMD-nya langsung. Jadi keren dah pokoknya VGA ini. dari sisi Nvidia itu akan hadir kartu grafis terbaru series 4000 yang akan launching di bulan Januari. Untuk kelebihan kartu grafis Radeon 7000 ini apa ya Kak Aldo dari seri sebelumnya? Nah, untuk pertanyaan ini udah dijelaskan di video di samping di atas. Nah, tapi Aldo kasih tahu lagi nih sedikit nih. Untuk Radeon RX 7000 series ini sudah menggunakan arsitektur RDNA 3 yang dimana arsitektur ini the first in the world menggunakan chip LED untuk desain RDNA 3-nya ini. Dimana performa untuk bermain game jadi makin lebih kencang lagi. Lalu untuk port dayanya masih menggunakan 2x8 pin yang dimana ya seperti kita tahu nggak ada trouble kayak yang di sebelah. Terus juga di AMD Radeon 7900 XTX atau XT itu udah menggunakan ray tracing dan AI accelerator yang membuat untuk pekerjaan content creator ataupun gaming yang berkedok ray tracing itu makin bisa digunakan di platform AMD Radeon ini. Wah, berarti lebih seru dong. Lebih seru, lebih real kalau misalkan menggunakan ray tracing ini. Wah, aku nggak sabar nih. Nah, ada kabar gembira juga nih. Apa tuh?
Aku boleh tahu nggak? Boleh. Nah, ini mau dijelasin dulu nih. Oke. Jadi di AMD ini ada FSR. FSR ini ya mirip-mirip kayak DLSS gitu. Nah, di FSR ini AMD udah mendukung banyak game, hampir 226 game saat ini ya, yang udah available dari AMD-nya langsung. Dan bahkan masih bisa bertambah di kemudian hari. Jadi FSR ini bisa meningkatkan performa signifikan untuk bermain game. Dan terakhir untuk AMD Radeon 7900 series itu memiliki desain yang ramping dan compact yang dimana bisa dimasukin ke casing ya pada standar umumnya casing sih. Jadi lebih aman lah, nggak kayak yang sebelah gede badan. Berarti kayak Caca dong, Dok, ramping. Ya, lebih seksi. Mau ngomong tentang kartu grafis AMD, lagi ada kabar baik nih. Apa tuh? Kita lagi ada promo bundle, game gratis dari setiap pembelian kartu grafis Gigabyte Radeon RX 6000 series. Nah, untuk gamenya ini ada dua, yaitu ada Dead Island 2, lalu The Callisto Protocol. Jadi game ini sangat asik sih menurut gue ya, dua game ini. Jadi sayang banget buat dilewatin. Oke, terus kira-kira belinya semua marketplace atau Di My Club dong. Oh, di My Club aja. Masa di My Club sih? Tapi kalian bisa claim gamenya melalui website AMD ya. Yang udah disertain di deskripsi tentunya. Iya. Nah, berita keempat. Berita keempat, kita ada casing baru nih dari Cooler Master. Yaitu Seri CMP ya, CMP 320 dan CMP 520. Itu yang pertama. Nah, yang satu lagi itu adalah dari seri Master Box. Kira-kira apa, Dok? CMP. Master Box Bukan, ya, Master Master Box Box. itu 520 mesh wide. Wah, itu lebih bagus apa gimana? Tentunya bagus dong, Bagus Pro semua? Master. Iya. Oke, sekarang kalau bedanya CMP 520 dan CMP 320 itu apa? Nah, untuk bedanya sendiri di casing ini, gue sebutin dulu nih yang pertama nih. Oke. CMP 320. Nah, CMP 320 ini di paket penjualannya itu udah include kipas, 2 kipas Oke. RGB. Terus dari desain platform casingnya itu hanya untuk ITX dan MATX. Oh. Ya, jadi ATX nggak bisa dimasukin di CMP 320 ini. Lalu yang kedua itu ada CMP 520. CMP 520 ini di paket penjualannya itu udah disertakan 3 kipas RGB. Nah, untuk platformnya sendiri itu bisa dimasukin dari mulai ITX, terus ada MATX Oke. dan ATX. Jadi 3 platform ini bisa dimasukin oleh casing CMP 520. Nah, itu perbedaannya. gitu. Makasih kalau udah atas penjelasannya. Ya. Oh iya, satu lagi. Casing CMP ini, CMP series ya, baik Ya. itu 320 dan CMP 520 Ya. itu udah bisa support GPU badak seperti RTX 4000 series. Jadi 4090 itu masih bisa dimasukin di casing CMP ini, CMP series ya. Nah, itu infonya. Oke, gimana kalian udah pada paham? Paham dong pastinya. Satu lagi yang nih. lupa. Iya, ada yang lupa. Satu lagi nih. Di Apa CMP tuh? series ini udah dimasukin, udah di-include di paket penjualannya itu controller RGB. Jadi kalian nggak usah beli lagi eksternal untuk mengatur RGB kalian. Jadi tinggal plug and play aja di casing CMP. Jadi lebih Ini. hemat dong. Lebih hemat dong tentunya. Lebih mudah juga. Paket hemat berarti Paket ya. hemat. Oke. Berita kelima, Apa, cuy? AGS akan atau sudah memasarkan power supply ATX 3.0 PCIe 5 atau bisa disebut 12 VHPWR tentunya. dari brand FSP, yaitu FSP Power Supply Hydro-G Pro 1000 Watt dan 850 Watt. Yang bersertifikasi 80 plus gold dan tentunya sudah modular. Wah, itu kan lagi dicari-cari ya. Betul, PSU soalnya nya. kan buat RTX 4000 series kan, Iya, butuh lagi daya naik yang daun. besar. Makanya buruan beli bagi yang belum punya karena ini stoknya sangat menipis. Terbatas. Dan yang Nah. pasti sudah PCIe 5 ya. Tuh, Dan kita juga ada Havi Pro yang sudah ATX 3.0 namun belum support PCIe PCIe. Gen 5, Iya. Gen 5.
Dan ada lagi nih Kak. Apa tuh? Iya, dari Kasih tahu Cooler dong. Master, dari Cooler Master Kak. Oke. NJT sudah menyiapkan PSU ATX 3.0 yang support PCIe 5, yaitu MWE Gold V2 1050 Watt 3.0 dan MWE Gold V2 1250 Watt 3.0. Woi. Mantap dong. Ya. Siap melibas RTX 40.000 series. Oh iya Kak, untuk HV Pro yang sudah ATX 3.0 dan yang biasa itu bedanya apa ya? Nah, bedanya itu yang memiliki ATX 3.0 itu mampu menahan 2 kali total power excursion yang dimana PSU ini siap untuk menghadapi VGA-VGA berat yang akan datang. Kirain- Power gede ya. Oh, Iya. kirain menghadapi kenyataan hidup yang pahit. Aduh, itu bisa Wadidaw. juga sih kayaknya. Oke, Berita ke-6, apa ini Kak Marianti? kamu nanya. Iya, aku bertanya-tanya. Aku bertanya-tanya. Oke. Kamu nanya, bertanya-tanya. Kasih tahu ya. Jadi apa tuh Kak Marianti? Untuk yang keenam ini kita ada RAM dari brand lokal sih. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak mereknya apa? Ya tentunya pasti kita udah tahu karena Iya. udah baca. Kalian bisa nebak? Gak bisa, kalian belum baca. Jadi mereknya ini S-Power. Ya, betul. Dapat Kok apa kamu nih? pinter sih? Dapat apa nih? New Year ini dapat apa nih? Dapat. Ntar aku traktir Emas, aja ya ya. aku taburin emas. Ya. Oke, RAM yang baru ini itu DDR4 3200 dan DDR5 6200. Kira-kira Aldo bisa Jelasin speknya? Ya. Bisa dong. Oke, Nah, silakan. untuk DDR4 ini memiliki kecepatan 3200 MHz dengan CL18 20 20 40 dan yang satu lagi DDR5 dengan kecepatan 6200 MTS dengan CL34 38 38 80. Oke. Oh ya, untuk info aja nih, untuk DDR5 ini sudah mendukung XMP 3.0 yang kompatibel dengan platform Intel Gen 12 dan Intel Gen 13. Lalu juga kompatibel dengan AMD Expo yang dimana sudah support di prosesor AMD Ryzen 7000 series. Untuk overclockingnya gimana nih Kak Aldo? Tunggu dulu, nanti kita suguhkan kontennya di My Club ID channel yang Wah, aku di gak sabar nih liatnya. ya nanti Pak Ben yang bakal Kasih tes infonya, ujian. Ya. Jadi stay tune aja di My Club ID channel. Nah, jadi kesimpulannya apa nih? Ada yang tahu gak? Menurut aku, spesifikasi yang akan datang di tahun depan itu lebih baik daripada spesifikasi yang di tahun ini. Tentu Betul. dong. Lebih spesial ya tahun depannya Kak. Betul, lebih Iya. spesial, terus kompetitifnya pun bakal meningkat pesat. Persaingannya ketat dong. Betul, dari brand FSP lah, dengan produk power supply-nya, terus ada Cooler Master dari power supply dan casing-nya, Ya. terus ada Gigabyte yang meluncurkan motherboard dengan chipset Z790 dan brand lokal S-Power yang meluncurkan RAM Memori. DDR5. DDR5. Brand lokal loh segitu. Iya, Mantep mantap pisan. Mantep pisan. Jadi Harga juga pasti kompetitif low ya. dong. Pasti terjangkau. Pasti terjangkau, pasti terjangkau Harganya pasti terjangkau. untuk kalian. Nah, Ya. jangan lupa beli di My Club ID. Jangan di tempat lain, belinya hanya di My Club ID. Nah, Emang My Club ID? My Club aja. sebelum kita akhiri video ini, Tadi kepalanya sengklek. Ya. oke, sebelum video ini kita akhiri, kita dari tim My Club ID ingin mengucapkan Ya, Ingin mengucapkan Benar selamat 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 Tahun baru. 2023. Semoga tahun berikutnya bisa lebih baik dibanding tahun Amin. sebelumnya. Dan Amin. kalian yang belum mendapatkan jodoh, segeralah mendapatkan jodoh di ngemeng-ngemeng 2023. bukannya kalian berdua itu jomblo. Iya. Iya nih. Jadi kalian sendiri Nanti dong. sobat My Club di sini pada cemburu nanti kalau misalkan gue. Dan jangan lupa share My Club ID ke teman-teman kalian supaya subscribernya tambah. Jangan lupa juga like dan komen di konten ini ya. Oke, bye-bye. Bye bye. Bye.